terkait aksi mogok kerja yang batal dilakukan itu sudah ada kesepakatan apa aja dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak James? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sama PLT Dirjen PSDKP Pak Ipung yang sudah menjembatani pembicaraan bersama dengan teman-teman HMPN sehingga Kepmen 2029 tahun 2024 ini bisa dibatalkan dan kembali ke Kepmen sebelumnya. Nah, Kemen ini mengisi apa materinya? Kepmen ini mengisi kenaikan high yang cukup tinggi daripada high sebelumnya. Harga acuan ikan. Ya. Nah, tuntutannya apa sih, Pak, dalam rencana kemarin mau aksi mogok kerja ini, Pak? Sebenarnya beberapa masalah yang harus kita tuntut ya. Satu adalah masalah high yang naik begitu signifikan, dan yang kami hadapkan adalah high itu kan berlaku nasional, semua itu berlaku sama nilainya. Yang kedua adalah masalah PNBP yang dulunya 10%, kami mohon sama Presiden agar diturunkan menjadi 3%. Karena kondisi usaha perikanan ini lagi sangat susah, dan juga kita bisa lihat di Muara Baru ini ikan yang mau dibongkar aja bisa tunggu sampai 2 minggu dengan ikan yang nggak bisa terjual, juga harga internasional yang makin turun, harga lokal juga daya belinya nggak ada, bahkan tarif ekspor kita ke Uni Eropa dan juga Amerika begitu tinggi 20,5 dan 12,5% dibanding sama Vietnam hanya 0%. Jadi kita di lokal lesu, mau ekspor juga tidak bisa bersaing sama negara-negara lain karena ada diskriminasi tarif ini. Yang ketiga, masalah kapal asing. Kebelakangan ini kan Pak Ipung menangkap collecting bagi kapal-kapal asing. Dari data mengerikan, hanya dalam waktu 2 minggu dia bisa menangkap 1.100 ton. Bagaimana kalau kapal asing sampai kerubutan ke Indonesia? Saya rasa dalam waktu tidak sampai 2 tahun kapal-kapal asing ini masuk, habis ikan yang ada di Indonesia ini. Yang keempat, kita harap menolak penerapan sistem kuota di bidang penangkapan maupun impor ikan. Kalau bisa impor ikan jangan masuk kalau di negara kita ini sudah ada ikan yang sama. Yang kelima adalah saat ini kapal perang di Sri Lanka itu sering mengintimidasi kapal-kapal Indonesia di laut lepas. Jadi kami mohon perlindungan hukum, perlindungan keselamatan dari pemerintahan Republik Indonesia. Yang keenam adalah kapal-kapal angkut kami di laut lepas yang selama ini izinnya bisa diperpanjang, tiba-tiba dalam 1 bulan ini tidak bisa diperpanjang. Kami mohon Dirjen Perikanan Tangkap bisa segera menerbitkan SIKP bagi kapal-kapal yang memperpanjang izin. Kapal angkut. Saya rasa ini tuntutan ke-6 tuntutan. Walaupun yang high sudah diakomodasi sama menteri, tapi untuk 5 hal yang ini kami akan berusaha berjuang, ya kan, melakukan berjuang secara soft bargaining kepada pemerintah maupun kepada Kementerian Teknis yang punya kewenangan tersebut. Ada harapan, Pak, nantinya, Pak, untuk KPU kan sudah menetapkan Presiden terpilih Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Ada harapan ke depan untuk nanti pemerintahan ke depan ini, Pak? Harapan kami adalah Bapak Presiden yang akan datang, Bapak Prabowo, dan juga Wakil Presiden Mas Gibran bisa membantu kita, yang bisa membantu perikanan Indonesia supaya usaha kita bisa tetap eksis di Indonesia ini. Dan juga kita harap juga supaya
setiap kegiatan kami ini mempunyai kepastian hukum.